Itu si Abdul Somad. Bismillahirrohmanirrohim. Istrinya nggak ditidur-tidurin. Ayo, Abdul Somad sekarang tidurnya sama siapa? Sama cowok kah? Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih. Uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya. Kalau dia nggak ada topi itu, udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, pada video kali ini saya Pandita Raja akan membongkar siapa sih sebenarnya iblis betina yang satu ini, yang sukanya menghina dan memfitnah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke pemirsa, mari kita simak videonya. Itu si Abdul Somad. Bismillahirrohmanirrohim. Istrinya nggak ditidur-tidurin. Ayo, Abdul Somad sekarang tidurnya sama siapa? Sama cowok kah? Atau sama cewek kah? Karena makin kurus aja. Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih. Uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya. Kalau dia nggak ada topi itu, udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, dari Ikatan Mubalik IKMI Provinsi Riau. Sekarang saya mendapatkan informasi ini dari foto seorang Juli Caniago, yang beliau ini selalu bangga menyebut dirinya mantan Islam, mantan Muslim, mantan Muslim. Nah, dia ini hobinya ke diskotik. Awalnya memang beragama Islam, tapi beliau ini tersesat jalan karena selalu pergi ke diskotik. Dan di diskotik itu bertemu dengan orang-orang barat, dan akhirnya dia menikah dengan orang barat. Tapi kabarnya orang barat ini adalah orang yang liar pula. Artinya sama-sama jiwa preman dengannya, yang hobinya sama-sama suka-suka ke diskotik. Yang menjadi masalah, beliau ini, si Juli Caniago ini, hobinya suka ke diskotik, merokok, minuman keras. Nah, yang paling jadi masalah, dia selalu menghina-hina Islam dari kejauhan, dari Amerika Serikat. Setiap pertemuannya, setiap rekamannya, dia selalu mengatakan, ini Juli Caniago mantan Muslim, sambil tertawa cekikikan. Nah, ini sebetulnya saya sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmiah ini tidak perlu menanggapi, karena yang berbicara ini preman. Jadi logikanya tidak jalan, tidak sesuai. Tetapi kadang-kadang ingin juga saya ingin ingin tahu bagaimana penyakit Juli Caniago ini bisa dia menjadi murtad, dan saya khawatir akan diikuti oleh Juli-Juli lainnya yang bukan Caniago. Nah, supaya remaja-remaja kita terhindar dari pemurtadan seperti ini. Walaupun yang memurtadkannya orang preman Amerika juga, sama-sama preman, tapi dia memurtadkan diri atau dimurtadkan orang. Yang paling menyakitkan hati, dia selalu menghina-hina Nabi Muhammad, menghina Ka'bah,
dan menghina Indonesia bahkan. Mungkin disangkanya dia tidak akan pulang lagi ke Indonesia, dan dia ini sebetulnya tidak mengetahui tentang Al-Quran, tapi kok selalu dia menyalah-nyalakan Al-Quran. Bunyinya lucu sekali, ungkapan kata-katanya lucu sekali, nampak sekali dari seorang preman yang urak-urakan, suka tato, suka minuman keras. Nah, coba kita dengarkan. Ini tujuan saya adalah jangan ditiru oleh juli-juli lain yang ada di Indonesia. Hei, remaja-remaja Indonesia, bahkan remaja muslimah seluruh dunia, jangan sampai termurtadkan melalui diskotik, minuman keras dan merokok seperti si Juli Caniago ini. Coba dengar apa ucapan si murtad Juli Caniago ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi, the one and only Juli Caniago, mantan Islam dari Amerika. Nah, ini dia, mantan Islam dari Amerika. Nah, dia sekarang terkungkung, Juli Caniago ini, di dalam suasana diskotik, homo, dan pergaulan bebas di Amerika. Dia merasa tenang katanya jiwanya dengan minuman keras dan diskotik itu. Padahal umurnya sudah bertambah, sudah 50 tahun. Nah, yang kasihan kita ini karena dia asalnya dari Islam, seorang Muslim, dan kemudian dia bangsa Indonesia. Kita tidak ingin dia itu kekal nantinya dalam neraka. Jadi kalau bisa kembali lagi ke Islam, bagus sekali, tapi tinggalkanlah itu pergaulan bebas dan homo itu tadi, homo, lesbi. Nah, kita baca di dalam buku-buku terbitan dari Barat, mereka coba membuat kebodohan-kebodohan yang begitu banyak. Mereka seolah-olah penuh hikmah katanya dengan minuman keras dan diskotik itu. Seakan-akan penuh hikmah, tetapi mereka sebetulnya telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah, dan mereka menggantikan dengan dunia yang fana, kenikmatan diskotik dan sabu-sabu, kenikmatan sementara dengan gambaran-gambaran yang mirip dengan surga kelihatan di mata mereka, padahal itu adalah bayang-bayang setan yang fana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Mereka suka membuat kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan antara satu sama lain. Menurut kitab Injil, mereka telah melakukan sodomi. Itu istilah dari kitab Injil, negeri Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Allah. Terdapat di antara Yordania dengan Israel. Sekarang daerah itu namanya Laut Mati. Karena dahulunya di zaman Nabi Lot, mereka melakukan sodomi dan lesbianisme. Nah, ini keterangan dari tafsir kitab Injil yang dari Amerika itu sendiri. Keterangannya katanya sebab mereka telah menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk, dan merupakan penciptanya. Yang harus dipuji selama-lamanya adalah Allah. Karena itu mereka, ini dalam kitab Roma dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka yang memalukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sebab itu istri-istri mereka menggantikan pergaulan yang halal, yang wajar dengan suaminya dengan hal yang tidak wajar. Itulah kerjanya si Juli Caniago ini. Nah, dalam khutbah orang-orang Nasrani di Amerika pun sebetulnya walaupun di negeri mereka seperti itu, mereka masih mengingatkan, katanya demikian juga dengan suami-suami mereka di Sodom itu, meninggalkan pergaulan yang wajar dengan istri-istri mereka, dan mereka menyala-nyala dalam birahi mereka sendiri, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini dalam kitab Injil sendiri.
menurut pendeta dari Amerika. Katanya diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 22 sampai 27. Nah, apalagi Al-Quran. Kitab Injil saja yang populer di Barat telah melarangnya. Ini mereka pula yang melakukan di Barat itu sendiri. Nah, dengan demikian jelaslah umat Islam berkewajiban mengadakan Islamisasi di negara Barat kalau ingin menyelamatkan saudara-saudara kita orang Barat atau orang-orang Indonesia, orang Islam yang ke Barat sudah terbelenggu pula oleh pergaulan pergaulan di Barat itu sendiri. Cuman untuk berhadapan dengan mereka tidak bisa langsung kita memperkenalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita kutip terlebih dahulu ayat-ayat di dalam kitab mereka sendiri, mereka yang membacanya. Nah, apa yang terdapat di dalam kitab mereka? Sebetulnya dalam kitab mereka sendiri sudah terdapat nama-nama yang orang-orang baik yang akan menuntun mereka kelak di kemudian hari. Bahkan nama Nabi Muhammad SAW itu terdapat di dalam kitab mereka. Nah, itu katanya ciri-ciri Nabi Muhammad akan datang itu nampak bersinar suatu di pegunungan, namanya pegunungan Paran, dan datanglah di tengah-tengah mereka puluhan ribu orang-orang kudus mengacu kepada saat penaklukan Mekah. Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2.